komunikasi diplomasi kita dengan Arab Saudi agar kemudian kita mendapatkan proporsi yang cukup agar tidak seperti Bantaeng di kampung saya di Sulawesi Selatan yang sampai menunggu 42 tahun. Yang itu pun juga masih jauh dari Malaysia yang 120 tahun. Apa pendapat Anda soal itu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara, Nagara Institute melalui Akbar Faisal Unsensor mengambil inisiatif untuk turut serta memberikan informasi dan segala apa yang bisa diketahui oleh masyarakat. Hari ini yang paling berkembang di publik itu adalah soal haji. Tapi kami tidak akan berbicara tentang kenapa tahun ini keputusan pemerintah diambil seperti itu. Saya rasa sudah banyak yang menjelaskannya. Kami juga mengundang Menteri Agama dan meminta rescheduling untuk itu. Tetapi hari ini saya akan mengajak kita semuanya untuk berbicara tentang dana haji berikut dengan segala kontroversi yang tiba-tiba muncul ke publik. Terutama ketika Pak Rizal Ramli mengungkapkan sebuah data yang mengatakan bahwa dana haji tinggal berapa miliar gitu ya. Seperti itulah. Kami sudah berusaha untuk mencoba menghubungi Pak Rizal Ramli, tetapi tampaknya agak ada kesulitan untuk itu. Hari ini saya mengundang sahabat-sahabat saya. Yang pertama adalah pimpinan dari Komisi 8 ya. Komisi 8, Ketua Komisi 8, Saudara Aceh Hasan Sasili, seorang politisi senior Partai Golkar, orang yang tepat untuk berbicara soal ini. Juga sebagai mantan ketua Pansus ya? Ketua Panja. Panja Haji tahun 2019. 2019. Ini periode yang kedua di DPR ya? Iya periode yang ketiga sih sebetulnya. Yang ketiga ya. Yang kedua adalah Ketua Komnas Haji dan Umroh, Saudara Mustolik Siraj. Selamat datang di tempat kami ini, Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mendengar dan membaca banyak pernyataan Anda yang perlu kita diskusikan dan ketahui. Demikian adanya podcast saya ini tidak untuk menciptakan kontroversi tetapi merapikan atau menelisik informasi yang layak untuk masyarakat. Pak Ketua, siap. Saya boleh buka ya? Boleh. Ini kita sudah menjaga menjaga jarak ya. Hari ini kita bicara dua hal ya. Bagaimana dana haji itu diperlakukan, misalnya kenapa naik terus dan seterusnya, kemudian subsidinya, dan yang paling penting adalah orang mau bertanya, sebenarnya ini dana itu diapain? Betulkah seperti yang dikatakan banyak pihak, bahwa dipakai untuk pembangunan infrastruktur dan segala macam? Saya ingin memulai begini, dana haji kita itu aman nggak sebenarnya Pak Ketua? Sangat aman. Saya katakan sangat aman. Karena apa? Karena memang ini kan semua diawasi, bukan saja oleh DPR, tapi juga saya kira oleh masyarakat ya, terutama oleh calon jemaah haji, yang mereka telah menyetorkan setoran jemaah hajinya gitu. Memang harus kita lihat ada 3 jenis dana yang dikelola oleh BPKH itu. Pertama adalah dana pendaftaran, setoran pendaftaran. Nah, setoran pendaftaran ini dilakukan oleh calon jemaah haji yang ingin mendapatkan nomor porsi. Karena kan daftar tunggu kita kan lumayan cukup panjang. Tapi yang harus diketahui oleh Bang Akbar bahwa memang rata-rata sekarang ini 20 tahun ya. Ada rata-rata, kita bicara rata-rata. Yang paling lama yaitu di daerah Sulawesi Selatan, Bantaeng 42 tahun. Nah, tapi kita tidak terlalu begitu khawatir ya, karena memang kita baru segitu. Kalau Malaysia lebih lama lagi. Oh ya? Malaysia itu tahun 2019 yang lalu itu 121 tahun daftar tunggunya. Daftar tunggunya. Oh my God, lama sekali. Nah, mereka juga menggunakan mekanisme tabung haji itu ya. Nah, saya tidak ingin bicara soal Malaysia. Maka ketika kemarin ramai bahwa Malaysia mendapatkan
kuota 10.000, ya saya kira ya wajar saja karena mereka kan daftar tunggunya cukup lama. Nah, ada yang disebut dengan dana setoran haji untuk mendapatkan nomor porsi. Nah, yang kedua adalah dana yang disebut dengan dana setoran pelunasan. Kalau sudah diumumkan tahun tertentu bahwa biayanya sekian, baru kemudian dia menyampaikan setoran, gitu ya. Ada yang disebut dengan dana abadi umat. Nah, dana abadi umat itu juga dikelola oleh BPKH. Nah, ketiga dana tersebut itu semua dikelola oleh BPKH. Coba tampilkan data kita. Keuangan haji. Ini hari ini Pak Ketua. Ya. Ini untuk menyambung apa informasi tadi supaya kita sedikit bermain angka ya. Betul. Saldo dana haji kita hari ini itu kalau data di sini Mei itu 2021 itu 149. Tapi menurut informasi dari Pak Ketua tadi sudah tembus 150 triliun ya. Betul. Per Juni. Per Juni ini. Ini. Selanjutnya data yang lain. Kita ini juga datanya bahwa dana haji kita itu mengalami kenaikan 9,1 juta. Menyambung penjelasan Pak Ketua tadi itu, sebenarnya begini. Kenapa kemudian informasi tentang bagaimana mekanisme pendanaan haji ini tidak pernah clear dan selalu ada ruang untuk diperdebatkan dengan angka yang kadang-kadang juga ternyata kita tidak tahu sumbernya dari mana. Apa penyebabnya? Kenapa pemerintah begitu gagap menyampaikan atau membahasakan soal ini? Ya, saya sebetulnya juga tidak mengetahui lebih mendalam ya apa penyebab utamanya. Tapi kan lagi-lagi di negara demokrasi seperti di Indonesia ini ya, soal pro kontra atau kontroversi, apalagi ini dana cukup besar gitu ya, itu pasti akan selalu menjadi problem yang serius kalau tidak ada komunikasi yang benar. Ya, apalagi misalnya dihembuskan isu bahwa di tengah pemerintahan Jokowi sedang membangun infrastruktur secara gencar, kemudian di sisi lain orang bertanya-tanya sumber anggarannya dari mana, kemudian orang mengkait-kaitkan gitu bahwa dana tersebut berasal dari dana haji. Nah, harus saya tegaskan bahwa tidak benar sama sekali. Tidak benar bahwa dana haji itu dipakai untuk pembangunan infrastruktur. Nah, itu tuh. Ya. Yang ada adalah skemanya begini, Bang. Ya. Skemanya itu begini. Dana haji yang sebesar ini itu harus dikelola dan diinvestasikan. Nah, investasi haji, dana haji ini hampir kebanyakan itu dibelikan investasinya kepada obligasi syariah. Obligasi syariah ini apa yang dikenal dengan sukuk. Ya, sukuk. Jadi negara mengeluarkan surat utang, tetapi dengan pendekatan syariah, di mana nilai manfaatnya flat dengan underlying aset yang jelas, ya. Dan itu sebetulnya bukan hanya untuk dana haji aja. Saya aja, ya, ketika saya punya uang lebih, maka saya beli sukuk. Soal kemudian oleh pemerintah mau digunakan dana obligasi syariah tersebut untuk apa, itu urusan pemerintah. Yang terpenting bagi saya gitu, bahwa nilai manfaatnya tetap bisa kami dapat antara 7-8%. Yang kedua, uangnya aman. Dan jaminannya apa? Underlying asetnya jelas. Semua proyek-proyek SBSN itu yang kita kenal dengan surat berharga syariah negara, itu underlying asetnya harus jelas bahwa semua pembangunannya harus asetnya punya negara. Sehingga untuk menunjukkan aman gitu loh. Nah, itulah yang saya katakan bahwa kalau sebagian besar dana haji itu ditempatkan dalam investasi sukuk, ya sangat aman gitu. Yang kedua, dana setoran haji itu juga ditempatkan di bank-bank syariah. Dulu itu banknya konvensional, tapi setelah ada undang-undang tentang pengelolaan keuangan haji, semua bank yang menempatkan uang haji itu harus menggunakan bank syariah. Ini bagian dari kehati-hatian kita. Dan yang terakhir juga ada yang ditempatkan pada portofolio investasi langsung di luar negeri maupun di dalam negeri. Jadi ini semua aman. Satu hal yang harus menjadi catatan saya, sebetulnya kami di DPR di Komisi 8 dengan penempatan kayak begini sebetulnya kami pun masih belum puas sebetulnya. Kenapa?
Karena kalau penempatan kayak begini enak sekali gitu loh. Ya, tinggal cukup beli surat syariah negara udah selesai gitu. Nah, kami ingin ekspansi pada investasi-investasi yang lain gitu. Gimana dengan risikonya? Ya, nah memang problemnya di dalam undang-undang ini kerugian dari investasi itu ditanggung oleh BPKH. Jadi kalau terjadi kerugian dari investasi yang dilakukan oleh BPKH, mereka yang harus bertanggung jawab. Ya, ini perlu publik mengetahui bahwa saya juga baru tahu nih, BPKH ternyata itu tidak dibiayai oleh APBN. Betul. Dia semacam entitas bisnis di mana dia mendapatkan 7% betul. dari dana kelola dia. Betul, 5%. 5%. Jadi kalau misalnya dana kelolanya itu hasilnya itu ada 7 triliun. Ya, sekarang kira-kira sekitar 5 sampai 3 triliun. Ya, 5 sampai 5,3 triliun mereka mendapatkan nilai manfaat ya. Nilai manfaat ya. Dan mereka mendapat 5% dari situ. Betul. Oh, cukup besar sebenarnya. Maksimal, tapi mereka hanya menggunakan sekitar 3%. Kemarin laporan. Sebelum saya ke Pak Mustalik. Apa alasan pemerintah dalam hal ini BPKH tidak cukup agresif untuk menginvestasikan dana yang sebenarnya besar sekali tadi itu? Dugaan saya karena memang mereka sangat hati-hati. Karena begini, Bang Akbar ya, di BPKH sendiri itu ada 2 institusi. Yang disebut dengan Badan Pelaksana yang dipimpin oleh Pak Anggito. Ada Dewan Pengawas. Dewan Pengawas ini dipilih oleh kami, Komisi 8. Nah, setiap kebijakan untuk melakukan investasi dan penempatan itu harus atas persetujuan dari Dewan Pengawas. Jadi mereka nggak bisa sembarangan. Saya mendapatkan informasi ketika misalnya mereka mau melakukan investasi pada sektor dengan portofolio yang lebih besar, dihitung secara matang apakah ini bisa menimbulkan kerugian atau tidak. Karena khawatir menimbulkan kerugian, nggak jadi gitu ya. Nah, hal-hal semacam ini yang memang menjadi masalah serius yang menjadi bahan pertimbangan dari BPKH untuk melakukan investasi yang cukup besar-besaran gitu. Yang pasti bahwa dari poin yang pada bagian ini tidak benar apabila dana haji dipakai untuk infrastruktur dan segala macam. Tidak. Sama sekali salah ya. Oke. Setidaknya kita dapat jawaban soal itu. Saya ke Mas Mustalik dulu. Mas, sebagai Ketua Umum Komnas Haji dan Umroh, Anda menyikapi banyak hal menyangkut soal ini. Saya mulai dari sini. Ada pertanyaan yang dari publik. Orang yang berhaji menurut yang diatur di dalam agama kita Islam ya, hanya orang yang mampu. Kenapa kemudian harus ada subsidi di dalamnya? Tadi sebelum kita turun di sini, Anda menjelaskan bahwa ada mekanisme sebenarnya yang bisa kita perdebatkan. Coba jelaskan kepada kita, Mas. Ya, terima kasih Bang Akbar. Jadi di titik inilah saya punya perbedaan dengan ketua saya, Pak Aceh ini, Ketua Umum IKALUI, saya anak buah beliau. Tapi saya sedikit berbeda, Kang ya. Nggak apa-apa. Jadi ini saya sedikit berbeda dengan Pak Aceh dan kemudian BPKH. Bahkan saya memang intens mengkritik BPKH. Kenapa? Ini awalnya 2013 lalu, Bang Akbar. Saya membaca laporan penelitiannya Ombudsman, yang dimana di situ mempertanyakan terkait dengan antara dana yang disetor oleh jamaah dan kemudian real cost yang dibutuhkan untuk penyelenggaraan ibadah haji itu jomplang. Jadi jamaah haji itu setor awal tadi 25 juta, plus kemudian nanti ditetapkan BPIH, biaya penyelenggaraan ibadah haji, nambah 10 juta. Kalau yang terakhir kita patokan 2019 itu kan kisarannya di angka 35 juta, Bang. Ya kan? Jadi ketika mereka berangkat itu cuma nambah 10 juta. Nah, tapi real cost-nya itu sekitar 69 sampai dengan 70 atau 71 juta per jamaah. Yang diistilahkan itu ada istilah indirect cost. Kan gitu ya. Sekarang udah dirubah. Walaupun sekarang bahasa berbeda begitu ya. Nah, tapi kemudian pertanyaannya dari mana uang yang 35 juta lainnya itu? Usut punya usut, kemudian bahkan ini diakui sendiri oleh salah satu anggota pelaksana BPKH, dia nulis di salah satu media mengatakan dia mengkhawatirkan ini. Kan subsidinya terus-menerus, Bang Akbar. Dan memang selama ini kemudian
di DPR maupun kemudian di pemerintah sendiri, khususnya Kementerian Agama, kita bisa trace misalnya, narasi yang dibangun adalah bahwa dana haji di Indonesia itu adalah dana haji yang paling murah se-ASEAN. Ini saya kira disinformasi dan tidak tepat sesungguhnya. Yang tepat seperti apa? Yang tepat dana haji itu ada disubsidi, tapi bahasa-bahasa yang digunakan itu kan optimalisasi dan lain-lain lah. Tapi kan tadi dijelaskan oleh Pak Ketua bahwa sebenarnya yang kita sebut, yang Anda sebut tadi dengan subsidi itu sebenarnya adalah manfaat dana dari jamaah haji yang dikelola tadi. Kan begini Mas, Bang Akbar. Jadi ini kan sistem yang sudah diatur oleh Undang-Undang 34 tahun 2014 tentang pengelolaan keuangan haji. Di situ diperintahkan oleh konstitusi kita, penyelenggaraan haji itu harus menggunakan sistem syariah. Tidak boleh ada riba. Makanya sejak tahun 2013 atau 2014 ya, itu dana itu ditarik dari bank konvensional ke bank syariah. Dan sudah dilakukan? Sudah dilakukan. Apa masalahnya? Nah, masalahnya adalah begini. Ketika kemudian orang berhaji itu kan bagi yang mampu. Manis tato'a ilaihi sabila, kan gitu ya. Kata Al-Quran yang bilang. Nah, artinya selama ini kan publik tidak dikasih tahu. Jamaah yang berangkat ke Tanah Suci tidak dikasih tahu oleh pemerintah. Tidak dikasih tahu bahwa dana mereka itu, haji mereka itu adalah haji subsidi. Subsidinya dari mana? Subsidinya itu adalah uang nilai manfaat. Kalau berdasarkan annual reportnya BPKH tahun 2019, ke 2020 itu kan ada nilai manfaat sekitar 7,3 triliun. Yang seharusnya dana itu kan kalau istilah syariahnya itu adalah sesungguhnya haknya sohibul mal. Yang punya dana dong. Karena akadnya itu kan akad wakalah namanya. Oke, saya mengikuti alur berpikir ini. Kan ternyata memang kan mereka manfaatkan. Nah, itulah yang menjadi subsidi dia tadi. Nah, artinya apa masalahnya sebenarnya? Masalahnya itu kan haknya jamaah haji tunggu, bukan jamaah haji yang berangkat pada tahun berjalan, gitu. Nah, satu itu di kelas reguler. Mari kita hitung misalnya di kelas haji plus, ONH plus begitu ya kita, atau sering disebutnya itu PIHK, haji yang melalui jalur khusus, penyelenggara ibadah haji khusus. Mereka store-nya tidak tanggung-tanggung, Bang Akbar. Berapa? 4.000 US dollar. Kalau reguler tadi bayarnya itu cuma 25 juta di awal. Kalau di PIHK haji ONH plus itu 4.000 US dollar. Berarti kalau kursnya itu kira-kira 14.000 hari ini, berarti setoran mereka kira-kira 56 juta. Kan kira-kira begitu. Nah, sedangkan harusnya itu seluruh nilai manfaat itu kan diterima oleh pemilik dana dong. Bukan disubsidikan ke yang lain. Ini saya mau cerita begini. Ketika meletus kasus umroh tahun 2017, saya mengadvokasi kira-kira 600 orang calon jamaah umroh yang gagal waktu itu. Satu-satunya pengacara atau advokat yang kemudian waktu itu ketemu dengan pimpinan travel itu saya, masih ada rekamannya. Sebelum ditangkap oleh Bareskrim, Bang. Saya ketemu langsung, ada pertanyaan menarik yang connect dengan diskusi hari ini. Apa itu? Pak Mustoli, Anda kan pengacara, ngerti hukum umroh, haji, dan lain-lain. Kenapa yang dikejar-kejar terkait dengan dana umroh ini yang katanya saya dibilang ponzi, yang katanya saya dibilang money game dan segala macam? Kenapa cuma saya yang dikejar-kejar? Banyak kok travel umroh yang juga diduga menggunakan skema ini. Bahkan perlu Anda catat, Pak Mus. Apa itu? Saya terinspirasi justru memutar uang seperti ini itu dari cara kelola dana haji. Waktu itu belum ada BPKH kan, masih proses pembentukan. Kan uang haji itu kan yang berangkat itu kan disubsidi dari dana ini. Kalau tidak ada subsidi apa bisa berangkat? Sulit. Artinya hitung-hitungannya bahkan menurut orang BPKH sendiri itu menyatakan bahwa bisa uang ini bisa lama-lama ketika akhirnya yang dilakukan oleh keuntungan-keuntungan tadi yang Bang Akbar tampilkan di monitor tadi. Itu kan pada akhirnya kembalinya kemana? Ya untuk subsidi jamaah itu. Karena kalau misalnya penempatannya kepada perbankan, ya kan, yang aman katanya kan gitu. Tapi kan hasilnya kecil. Ya intinya gini ya, jenengan memprotes kenapa manfaat yang harusnya diterima oleh si pemilik dana itu justru disubsidi untuk orang lain. Yang berangkat duluan. Betul. Pak Ketua, apa jawabannya? Sebetulnya begini, kita telah menghitung. Hitungannya sederhana aja. Kalau kita melihat bahwa apa yang
existing hari ini misalnya ya 150 triliun kalau kita bagi ya terhadap para jamaah tunggu hari ini sebetulnya sudah masih proporsional. Oke. Jadi menurut saya bahwa apa yang dikhawatirkan oleh Mas Mustoli saya kira ya itu bisa menjadi bahan kajian kita. Makanya kami Komisi 8 beberapa kali rapat dengan BPKH untuk membuat semacam kajian kelayakan berapa sesungguhnya proporsionalitas di dalam pemanfaatan dana optimalisasi bagi setiap tahunnya bagi calon jemaah haji. Itu yang kita minta kepada BPKH dan tentu kepada Kementerian Agama dengan melibatkan ahli-ahli ekonomi. Yang kedua, ini yang juga perlu saya sampaikan kepada Bang Akbar dan seluruh masyarakat Indonesia. Sekarang dana haji ini bagi yang sudah setor haji itu bisa menelisik ya secara lebih transparan apa yang disebut dengan virtual account. Jadi kalau saya misalnya, kalau Bang Akbar daftar tahun yang lalu, daftar 25 juta, itu nanti akan terlihat tahun ini kenaikan nilai manfaat. Dari investasi tadi? Dari investasi tadi. Oke. Jadi kalau 25 juta, saya tidak tahu persisnya, tapi kira-kira sekitar 1 tahun bisa naik 250.000. Oke. Kemudian tahun kedua bisa naik 500.000. Tahun ketiga. Sampai kemudian kami menginginkan pada saatnya nanti, para calon jemaah haji kita, saya kira nggak perlu lagi untuk membayar setoran pelunasan, karena semua sudah bisa di-cover. Ya. Ya. Itu harapan kita seperti itu ya? Iya. Di-cover dari proses bisnis investasi yang dilakukan oleh BPKH. Jadi salah satu mandat yang diberikan kepada BPKH ini adalah pertama tentu menjelaskan kepada masyarakat secara transparan penggunaan investasi yang dilakukan oleh BPKH dan uang jamaah. Terus yang kedua yang lebih penting lagi, setiap saat dia bisa menyampaikan kepada masyarakat tentang dari setoran haji tersebut berapa nilai manfaat yang dia didapatkan di dalam virtual account itu. Itu dalam hal komunikasi Pak Ketua. Ya. Tapi gugatannya beliau tadi ini, itu tadi kenapa seseorang yang harus menerima manfaat dari dananya itu dibayarkan kepada orang yang lebih dulu gitu? Ya, enggak, itu sudah dihitung. Sejauh ini saya perlu sampaikan tidak perlu khawatir. Ya, ini kan juga pada akhirnya akan meragukan tentang kemungkinan bahwa jamaah selanjutnya tidak akan mendapatkan nilai manfaat. Ya. Tapi kita lihat tadi trennya. Setiap tahun kenaikan nilai manfaat itu semakin tinggi dan semakin proporsional. Itu artinya apa? Tidak perlu dikhawatirkan bahwa dari nilai manfaat itu tidak didapatkan untuk calon jemaah haji setelahnya gitu. Pasti akan dapat. Dan ceritanya Pak Mustoli ini kan sebagian menunjukkan kepada kita semua bahwa dana haji yang dikelola oleh BPKH itu bukan untuk kepentingan yang lain, ya, tetapi itu untuk jamaah haji itu sendiri, gitu loh. Itu clear. Itu yang harusnya kita menjadi sadar betul gitu loh. Dan itu terbukti Bang Akbar ya. Saya kebetulan selama 3 periode ini selalu di Komisi 8 dan selalu ngikutin soal haji. Jadi tahu bagaimana terjadinya peningkatan kualitas layanan. Ya, kualitas layanan. Bisa dibayangkan, dulu kita di Mekah, waktu saya tahun 95-an, jangan berharap bahwa kita akan mendapatkan konsumsi. Oh ya. Sekarang, di Mekah, dapatkan makan 40. Hotel lebih bagus. Walaupun agak jauh dari Masjidil Haram, tapi ada bisalawat yang disediakan setiap 5 menit sekali kepada para jamaah. Saya sebagai orang yang pernah berhaji merasakan itu kan. Artinya apa? Artinya kualitas jemaah haji semakin hari semakin bagus. Artinya ini ingin saya menepis anggapan bahwa dana haji dipergunakan untuk kepentingan yang lain. Yang ada justru sebaliknya. Bahwa dana haji itu diperuntukkan untuk jamaah sendiri dan BPKH tugasnya adalah mengelola dana haji sebesar-besarnya untuk kepentingan jamaah haji itu sendiri. Kita akan membahas lebih jauh tentang kenapa hanya sampai di sini, bagaimana BPKH mengelola itu. Saya kembali ke Mas Mustoli. Kalau begitu nggak ada masalah Mas tuh? Dari penjelasan Pak Ketua tadi nggak ada masalah tuh? Ada masalah sebetulnya. Jadi saya mau perdalam tadi apa yang disampaikan oleh Pak Aceh, yaitu terkait dengan imbal hasil. Virtual account betul ada betul. Jadi
memang jamaah haji itu baik yang reguler maupun yang khusus itu bisa mengecek secara real time penambahannya. Tetapi begini, saya ngecek sebelum datang ke sini Bang Akbar, 2 hari belakangan itu saya ngecek berapa, nanya-nanya ke teman saudara, berapa sih daftar tahun berapa, kemudian penambahannya berapa. Ya, okay. Sangat mengecewakan. Kalau misalnya tadi yang daftar 2017 itu imbal hasilnya itu paling tinggi itu adalah tahun 2020, yaitu berapa? 250.000 perak per tahun. Per tahun. Sebelumnya 60.000 perak per tahun. Oh, okay. Yang lebih tragis lagi adalah yang jamaah haji khusus, dia setor $4.000. Yang disetorkan melalui PIHK itu penyelenggara ibadah haji khusus. Itu cuman imbalasnya itu cuma $18. Menurut Anda berapa seharusnya? Lawang kan bisa diukur tuh dari nilai katakanlah suku ya. Itu kan kita bisa cek gitu. Itu sama semuanya. Gampang saja kalau misalnya yang paling moderat lah di bank syariah misalnya yang imbal hasilnya itu 5%. 5% dari misalnya 56 juta tadi kalau misalnya $4.000 berapa? Itu kan jauh. Yeah. Kenapa? Kenapa seperti itu? Karena apa? Keuntungan, contoh saya ilustrasikan misalnya yang hasil pengelolaan haji tahun 2019 itu kan 7,3 triliun, Bang, iya kan? Yang didistribusikan imbal hasil itu atau nilai manfaat dari 7,3 triliun itu ke jamaah haji tunggu berapa? Cuman 1,3 triliun. Sisanya untuk subsidi. Ya kan? Jadi keadilannya di mana di level ini ya. Nah, kemudian begini. Pertanyaannya adalah 2 tahun ini itu kan tidak ada haji, Bang. Benar ya? Oke. Kemana ini uang yang biasanya disubsidikan untuk berangkat haji? Kemudian ini kan tidak ada pemberangkatan, berarti uang tidak keluar dong. Mestinya 7 triliun itu diberikan langsung kepada seluruh haji tunggu. Ini menarik nih. Nah, sebenarnya tidak fair kalau saya tanya kepada Pak Ketua. Ada lawang beliau di DPR kok. Tapi kami sudah berusaha untuk menghubungi Mas Anggito. Sudah berhari-hari ya kita hubungi Mas Anggito ya. Tidak bisa gitu ya. Ya sudah, saya ke DPR. Bagaimana menjawab itu tadi? Itu menarik tadi. Seharusnya yang dibagikan ada nilai manfaat 7 triliun ya. Betul. Ternyata itu hanya cuma sekitar 1, berapa? Saya mau hitung itu karena tadi Pak Aceh tadi menghitung-hitungan juga. Ingat Bang, dalam investasi itu kan dana yang kemudian mengendap itu ya, yang dikelola itu kan di dalam ekonomi itu kan ada inflasi. Ya. Dan jangan lupa pula bahwa tahun ini adalah tahun di mana investasi di sudut dunia pun itu mengkhawatirkan, punya resiko. Okay. Nah ini bagaimana? Saya justru sebetulnya berharap Pak Anggito sebagai kepala BPKH itu menjelaskan bagaimana status dana haji, investasinya seperti apa dalam menghadapi kondisi pandemi. Karena ada suku korporasi yang jumlahnya itu 2,3 triliun di satu BUMN yang disebutkan oleh menterinya itu utangnya sekian ratus triliun. Ini bagaimana? Nah, ini yang saya kira yang Anda maksud Waskita Karya. Saya tidak mau ngomong nanti biar Pak Aceh yang Oke. Pak Ketua. Jadi intinya begini, yang dikhawatirkan, yang tadi saya bilang anggota BPK hanya sendiri khawatir, itu adalah bukan hanya nilai manfaatnya yang kemudian disubsidikan, tetapi bisa lama-kelamaan yang dikhawatirkan itu adalah apa? Nilai pokok setoran jamaah itu juga tergerus. Oke. Saya penasaran. Sebentar dulu Pak Ketua, saya penasaran. Ini penting loh. Betul. BUMN gitu. BUMN apa yang dia maksud itu? Kalau di kan rujukan saya jelas. Annual reportnya BPKH tahun 2019 itu di situ itu adalah PLN. PLN. Oh, di situ ada. Ya. Saya mohon maaf, seharusnya ditanya kepada pemerintah. Ya tentu saya tidak bisa menjelaskan secara lebih detail ya karena itu adalah otoritasnya BPKH. Dari BPKH untuk bisa menjelaskan jika memang terjadi kerugian atau apapun lah namanya. Dan tugas saya adalah meminta kepada BPKH kalau terjadi kerugian Anda harus tanggung renteng. Itu jelas sekali di dalam undang-undang. Jadi kalau soal itu saya tidak begitu terlalu khawatir karena jelas sekali di dalam undang-undang disebutkan bahwa setiap kerugian apapun terkait dengan dana haji dia tanggung jawab gitu. Nah, dan sejauh ini ya pembukuan, laporan dan lain-lain kan belum ada sama sekali yang menyebutkan bahwa dana haji bermasalah gitu. Okay. Bahkan saya mendapatkan kabar ya sampai detik ini misalnya BPK mengeluarkan bahwa tahun 2020 menyebutkan bahwa
BPKH dalam pengelolaan keuangan hajinya ya WTP. Dan saya kira itu sesuatu yang harus diterima oleh kita. Harus mempercayai lembaga negara. Iya, tentu dong. Apalagi kita tahu bahwa BPK sangat detail dalam hal-hal tertentu di dalam proses pemeriksaan keuangan negara gitu. Nah, poin saya yang ingin saya sampaikan begini, soal penggunaan dari dana yang tidak jadi, sebetulnya kan pemerintah juga sudah jelas ya, di dalam 2 tahun terakhir ini selalu menyampaikan kalau memang ditemukan mereka ingin mengambil dana setoran pelunasan ya silahkan ambil gitu ya, karena itu adalah bagian dari hak yang harus didapatkan oleh calon jemaah haji yang tidak berangkat gitu. Tetapi jangan mengambil dana setoran pendaftaran karena itu akan mengambil dana porsi pendaftaran mereka gitu. Jadi itulah yang membuat mereka nggak bisa berangkat. Nah, soal 7 triliun yang dianggap sebagai nilai manfaat yang seharusnya diberikan kepada seluruh calon jemaah haji. Coba kita lihat dari data ini, kan tetap ada, ini kan bisa kita lihat bahwa kenaikannya tersebut ya dikembalikan kepada kas hajinya sendiri gitu loh. Sehingga kalau kita lihat tahun 2144, maka tahun 2021 bulan Mei naik menjadi 149. Jadi ya itulah dana imbal hasil dari yang dikelola oleh BPKH itu. Jadi uangnya nggak kemana-mana, ada gitu. Makanya saya ingin mendudukkan diskusi kita bahwa sudah terjawab pertanyaan, termasuk juga gugatan dari beberapa pihak. Salah satunya tadi yang saya sebutkan Bang Rizal Ramli, bahwa dana investasi itu tinggal sekian. Sampai berapa miliar saja gitu kan. Ada yang mengatakan digunakan untuk infrastruktur. Kenyataannya tidak. Tidak. Dan saya kira jelas bahwa dana setoran haji maupun dana setoran pelunasan itu dijamin oleh LPS. Dijamin oleh LPS. Lembaga penjamin simpanan. Dan jadi, itu sudah jelas gitu. Jadi aman, sangat aman. Aman gitu. Nah, itu satu hal. Tetapi dari Mas Mustoli tadi mengatakan ada ketidakadilan, ada sesuatu yang tidak berjalan seharusnya karena menurut beliau dana manfaat itu tidak dinikmati sepenuhnya dalam versi beliau. Itu akan dinikmati sepenuhnya kalau mereka nanti berangkat. Pada saat dia berangkat. Iya. Tentu nanti akan mendapatkan dana optimalisasi atau yang disebut tadi adalah indirect cost, sama halnya dengan apa yang dinikmati oleh calon jemaah haji pada saat tahun dia berangkat. Iya, betul. Ya. Gitu loh. Sampai pada poin itu kita saya rasa bisa memahami. Tapi saya terganggu tadi. Saya belum baca sih annual reportnya BPKH ya. Yang menyebutkan ada dana yang ditempatkan di katakanlah salah satu BUMN. Memang yang kita dengar PLN itu sedang berdarah-darah keuangannya. Nah, kalau ternyata seperti itu Pak Ketua gimana? Saya harus lihat dulu ya secara tegas tentang apa bentuk dari investasi di PLN-nya. Kan harus jelas juga. Karena salah satu di antara prinsip penempatan dana haji atau investasi dana haji, apakah kemudian proses transaksinya dengan pihak ketiga sebagai investasi itu dasarnya syariah atau enggak? Dan harusnya syariah. Itu suku korporasi. Ya, suku korporasi. Tapi tetap kan pendekatannya syariah. Jadi kalau syariah saya kira kita tidak harus meragukan itu. Kenapa? Karena pendekatannya adalah harus dasar mudharabah itu jelas gitu loh. Jadi oleh karena itu menurut saya kalau misalnya ada sesuatu misalnya ya itu menjadi tanggung jawab dari BPKH sendiri untuk bisa memastikan. Tapi kan kita tahu juga kan PLN PLN dalam kondisi seperti ini kalau misalnya betul-betul bangkrut kan bisa mati listrik kita ini. Ya kan? Sebenarnya dalam pendekatan sederhana ya tidak ada yang perlu dikhawatirkan karena itu atas nama negara. Betul. Negara kita nggak bangkrut kok. Betul. Kita baik-baik saja. Betul. Tapi kan ini soal kepantasan dalam pengelolaan itu tadi. Hari-hari ini pertanyaan itu yang paling banyak termasuk kepada kami. Tolong bahas dong. Makanya saya undang bapak-bapak sekalian untuk itu. Nah, Mas Mustolik, tadi sudah dijawab oleh Pak Ketua. Sebenarnya saya juga merasa bersalah juga, bukan tugasnya beliau untuk menjawab. Itu tugasnya pemerintah sebenarnya kan. Tapi tadi sudah dijawab bahwa aman-aman saja, mekanisme penempatannya ternyata benar adanya, seluruh rencana-rencana
seperti yang diaturkan dalam undang-undang itu dilaksanakan. Gugatan Anda tadi mengatakan ada penempatan atau ada manfaat yang tidak dinikmati segala macam, dijawab. Selanjutnya apa problemnya kalau demikian adanya? Tidakkah kemudian harusnya kita lebih memikirkan bagaimana agar kemudian maju selangkah kita? Apa itu? Dalam hal, nah ini sudah lain lagi pembahasannya nih. Komunikasi diplomasi kita dengan Arab Saudi agar kemudian kita mendapatkan proporsi yang cukup agar tidak seperti Bantaeng di kampung saya di Sulawesi Selatan yang sampai menunggu 42 tahun. Yang itu pun juga masih jauh dari Malaysia yang 120 tahun. Apa pendapat Anda soal itu? Sebelum ke situ Bang, jadi ada satu hal yang kemudian apa yang tadi dinarasikan oleh Pak Aceh itu kan tadi seolah-olah baik-baik saja ya. Oke. Baik saja tidak. Indikasinya begini. BPKH sekarang itu sedang melakukan kampanye besar-besaran terkait dengan haji muda. Haji muda. Ini bentuk, saya menduga ini adalah bentuk kegelisahan bagaimana kemudian BPKH untuk menambah porsi setoran jamaah yang kemudian apa itu? Oke. Jadi kampanye BPKH sekarang itu kan di Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang pengelolaan tentang penyelenggaraan ibadah haji dan umroh. Itu syarat haji itu kan harus 18 tahun. Oke. Hari ini BPKH itu sedang coba meminta fatwa atau apalah melakukan pendekatan terhadap ormas-ormas Islam berpengaruh di Indonesia untuk bagaimana kemudian di bawah itu bisa. Karena asumsinya apa? Toh kalaupun daftar hari ini, itu kan berangkatnya di Bantaeng kan 40 tahun, Bang. Iya kan? Berarti kalau misalnya daftarnya usianya 5 tahun kan plus 45 tahun, usianya 45 tahun. Oke. Nah ini bentuk bahwa BPK sedang gelisah, nggak baik-baik saja. Kalau itu saya... Yang kedua begini. Kalau menurut saya itu terlalu jauh ya, kegelisahan. Yang kedua kan program saya tahu betul, ya, saya tahu betul soal program Haji Muda itu. Ini mensosialisasikan kepada masyarakat bahwa memang daftar tunggu kita lama. Nah, daripada terlambat tidak kebagian untuk berangkat haji, ini mumpung masih muda, kita daftar. Tujuannya adalah supaya nanti pada saat ada kesempatan untuk berangkat haji 20 tahun lagi, tidak terlalu tua-tua amat gitu loh. Logikanya di situ. Logikanya di situ. Sebab kalau misalnya kita tidak memberikan kesempatan kepada anak-anak muda, dan itu juga bagian dari cara mereka untuk menabung. Yeah. Daripada menabung dalam pengertian begini. Ya menabung haji ini seperti kita menabung juga gitu. Nih kalau Anda punya uang 25 juta, udahlah daftarkan haji, ya. Kita simpan aja uang itu. Nah, itu justru lalu Anda menunggu 10 tahun, 20 tahun datang, Anda punya kesempatan untuk bisa naik haji. Oke. Gitu. Nah, ini kan sebetulnya mendorong orang untuk bisa naik haji. Itu yang saya tahu. Jadi, kalau misalnya dugaan Mas Mustolih bahwa ini adalah bagian untuk menutupi gitu ya, menutupi likuiditas dana haji, saya kira enggak lah kalau itu. Tidak, karena ujungnya ini nanti sebetulnya itu kan target antara saja. Tapi ujungnya itu adalah yang akan dihidupkan itu apa? Dana talangan haji yang tahun-tahun lalu dilarang oleh kalau itu enggak, kalau itu saya tegas, saya menolak. Itu dana talangan haji itu saya secara pribadi memang ada appeal untuk melakukan dana talangan. Saya bilang saya tolak. Kenapa? Karena kalau dana talangan haji itu kembali lagi kepada konsep istitaah, enggak memenuhi persyaratan. Kalau dia nggak punya uang, kenapa harus pinjam kepada orang lain untuk bisa mendapatkan dana haji? Dan gitu itu dalam undang-undang haji kita itu dilarang itu. Di dalam undang jelas sekali bahwa memang kita. Jadi tidak perlu khawatir Mas. Undang-undang kita melarang gitu. Makanya saya bilang kan itu kan upaya-upaya tadi itu Bang, yang bahwa kemudian BPKH itu saya kira misinya itu bagus, tapi kan kita sebagai masyarakat, sebagai publik, dan ini saya akan coba juga merespon apa yang disampaikan oleh Bang Akbar di awal. Kenapa kemudian isu dana haji itu yang kemudian tadi disampaikan oleh Pak Aceh itu kan seolah-olah kan tidak terjadi apa-apa nih, ya kan? Aman begitu. Kalau saya pasti akan mencoba berpikir terbalik daripada itu. Apa yang tidak aman di situ kan begitu. Nah, justru BPKH menurut saya itu adalah tahun lalu kalau Bang Akbar ingat misalnya isunya itu bukan infrastruktur Bang, isunya itu adalah BPKH membeli dolar, ingat nggak? Mengintervensi dolar karena waktu itu harganya kan naik, kan? Itu juga nggak kalah hebat juga. Nah pertanyaannya adalah kenapa kemudian hampir setiap tahun
isu-isu dana haji itu selalu liar. Bagi saya ada kontribusi BPKH di situ, kenapa kemudian isu-isu dana haji itu selalu dipertanyakan, selalu kemudian dicurigai. Satu sisi eksternalnya kan ada isu-isu, ada fakta-fakta bahwa masyarakat kecewa dengan pengelolaan dana publik yang skema bisnis yang terjadi di mana-mana dan berkasus hukum gitu ya. Kalau ini sih kayaknya kita sudah punya jawaban ya. Tadi kita diskusikan bahwa dari penjelasan Pak Ketua tadi, Pak Aceh tadi, dan beliau sangat tahu karena bekas Ketua Panja, saya kok percaya bahwa kita baik-baik saja. Bahwa kemudian ternyata informasinya seperti yang Anda khawatirkan, dan saya juga rasakan, itu nggak karu-karuan kemana-mana. Hari ini saja ada isu bahwa tinggal sekian puluh miliar dananya dipakai untuk infrastruktur dan tidak cukup. Ada counter dari pemerintah CQ BPKH, itu soal komunikasi. Makanya saya mohon titip pertanyaan pada Anda ya. Siap. Kalau nanti raker dengan atau hearing dengan BPKH dan pemerintah, tolong ambil dong juru bicara yang pas untuk itu. Karena kadang banyak masalah hanya karena informasinya yang tidak. Bukan gitu juga, Bang. Saya yang ingin saya sampaikan begini, Bang ya. Saya bukan tidak kritis terhadap BPKH. Dan saya juga tidak dalam posisi yang membela terhadap kebijakan BPKH. Enggak. Tapi hari ini yang dibutuhkan oleh kita adalah bahwa masyarakat yang calon jemaah haji yang tidak berangkat ini butuh ketenangan. Mereka ini nggak jadi berangkat haji. Sudah 2 tahun lagi. Sudah 2 tahun. Terus kita sebarkan isu-isu yang membuat masyarakat menjadi tidak tenang. Poin penting. Ya. Ini yang harus kita jaga. Seharusnya menurut saya adalah kita sampaikan kepada masyarakat argumentasi tentang kenapa ini nggak jadi. Anda tenang, uangnya aman. Jangan membuat menjadi distrust terhadap lembaga seperti BPKH dan kepada Kementerian Agama. Yang saya khawatirkan kan begitu. Saya khawatir udah jatuh tertimpa tangga pula. Nah untuk itu saya Bang Akbar di Komisi 8 tanya sama Anggito. Yang paling tajam pertanyaannya adalah, saya bilang, kenapa Anda investasinya di situ? Untuk apa Anda investasi di situ? Kecil itu pendapatnya. Anda bisa investasi di Arab Saudi. Kenapa Anda nggak bisa investasi di Arab Saudi? Pertanyaan-pertanyaan seperti itu saya rasa sampaikan. Kenapa harus di sini terus? Kenapa harus di sini terus? Sementara ada peluang untuk mendapatkan Anda harus lebih misalnya, besar. Anda tidak usah harus terlibat di dalam proses investasi bisnis haji. Terlalu kecil saya bilang. Harusnya misalnya Anda investasi di Arab Saudi. Properti lah. Aramco lah, apalah gitu kira-kira. Dan itu dimungkinkan oleh undang-undang. Dimungkinkan di dalam undang-undang selagi skemanya adalah skema sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Nah justru ini Bang, yang mau saya katakan tadi, saya mau sebelum Anda Abang tadi potong tadi. Kenapa saya bilang ada kontribusi disinformasi tadi? Karena kalau di Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 itu kan disebutkan secara nyata, jelas gamblang bahwa yang namanya BPKH itu adalah badan hukum publik, Bang. Badan hukum publik, boleh dicek di undang-undang itu. Bahkan dipertegas di di PP nomor 5 tahun 2018 gitu ya. Nah, di situ kenapa? Ada banyak hal yang kemudian tidak terbuka. Contoh, kalau Abang lihat misalnya situs-situs Bawaslu, KPU, seluruh komisionernya itu diupload itu LHKPN-nya di situs-situs sampai dengan level yang paling bawah. Ya kan? Kemudian tadi kalau Pak Aceh bilang bahwa kalau ada apa-apa tanggung jawab tanggung jawab daripada komisioner BPKH misalnya. Sekarang saya cek terakhir itu tahu betul berapa LHKPN-nya Pak Anggito. Berapa LHKPN-nya Kepala Dewan Pengawas BPKH itu 43%, Pak. 43 miliar Pak Islam Fauzi itu tahun 2018. Artinya apa? Tidak ada efeknya kalau misalnya terjadi fraud, misalnya terjadi meskipun di titik itu kita belum ya. Artinya kalau ada apa-apa kan tanggung jawab pribadi, tanggung rentengnya komisionernya gitu. Tapi ketika misalnya kerugiannya besar dan ada angka 150 triliun tentu tidak ada artinya. Maksud saya yang mau saya katakan begini Bang. Sebagai badan hukum publik mestinya BPKH itu tunduk pada Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik. Apa itu? LHKPN komisioner di-upload. Kemudian emang selama ini nggak ada? Abang boleh cek aja, Renstra aja nggak di-upload di situ.
Atau misalnya investasi kemana, gitu kan? Yang seperti ini disikapi nggak di komisi Pak Ketua? Tentu. Kan setiap 3 bulan sekali mereka kita panggil. Oke. Tapi kalau soal LHKPN, ya tentu itu urusannya. Bukan itu, LHKPN itu kan salah satu item saja. Ya, tapi salah maksud satu saya item. begini, kalau soal investasi dan lain-lain kita preteli, Mas. Kalau itu, ya kita preteli, kita lihat sampai kalau misalnya dia investasi di aset manajemen, apakah sudah sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, barangnya ada, bagaimana nilai manfaatnya, dan lain-lain. Itu kita preteli. Termasuk juga soal misalnya, ada yang disebut dengan nilai manfaat gitu ya, nilai, dana kemaslahatan dari nilai manfaat dana abadi umat itu. Ya kita preteli, kenapa Anda kasih ke ini, kenapa Anda kasih ke ini. Itu termasuk hal yang kita preteli. Nah, kenapa kemudian BPKH misalnya tidak mengupload misalnya? Ini loh, kan nilai manfaat dana abadi umat itu kan kurang lebih 3,5 triliun, Kang ya. Kurang lebih segitu. Nilai manfaatnya lumayan, kira-kira sekitar 200 atau 300 miliar. Apa yang ingin Anda katakan dari situ? Misalnya begini, siapa? Sekarang masyarakat tidak tahu, Bang. Dana abadi umat itu adalah dana efisiensi hasil dari penyelenggaraan ibadah haji, ya kan? Masuk dan nilai pokoknya tidak boleh diambil gitu ya. Yang diambil itu kan manfaatnya. Nah, ini didistribusikan kemana? Untuk pendidikan, kesehatan. Nah, pertanyaannya mestinya BPKH itu juga, nih tahun ini siapa penerima manfaatnya? Katakanlah ini kan mirip kayak bansos gitu, Bang. Ini penerima manfaatnya itu ini. Kenapa? Ini bukan uang negara. Saya gitu, sampai pada tahapan ini, Mas Mustolik, saya bisa pahami. Anda menuntut keterbukaan informasi untuk itu. Itu maksud saya. Saya mohon maaf, saya tidak bisa menghadirkan Mas Anggito di sini. Kami sudah berusaha untuk itu. Tetapi yang pasti, saya menyukai diskusi ini karena banyak pertanyaan publik itu terjawab. Tapi ada satu, Pak Ketua. Ini menyangkut kegelisahannya. Sampai 42 tahun di Bantaeng. Ada yang 39. Di kampung saya di Kabupaten Wajah itu ada usulan seperti ini. Nah, ini menyangkut soal kemampuan diplomasi kita, seperti yang saya sampaikan tadi. Seberapa besar peluangnya dan apakah akan membantu apabila kemudian kita punya diplomasi itu dipakai, tanda petik, untuk mengajak bicara kerajaan Arab Saudi, karena kita kan negara muslim terbesar, untuk menambah kuota kita. Agar kemudian itu jadwal tunggunya tidak sampai gila-gilaan seperti itu. Ya, saya tentu kita dorong. Beberapa kali kita bicara dengan Menteri Agama, bahkan saya bicara juga beberapa kali dengan Pak Presiden. Soal diplomasi itu menjadi sangat penting. Tapi kita harus mengetahui anatomi secara global ya. Gini, Bang Faisal, kapasitas haji itu 2,5 juta. Ya, 2,5 juta yang untuk misalnya di Arafah, Mina. Ya, itu kapasitasnya segitu. Dan karena itu kemudian dibagi kepada seluruh negara yang berpenduduk muslim berdasarkan atas jumlah negara tersebut. Maka Indonesia dapat kemarin 210.000. Dan tahun 2019 lalu kita dapat tambahan kuota berkat kunjungannya Presiden Jokowi ke Arab Saudi waktu itu, jadi dapat 220.000. Itu adalah pendekatan. Nah, kapasitas 2,5 juta di Arafah ini kalau ditambahkan efeknya akan begitu berdampak terhadap penyelenggaraan. Artinya ini faktor daya tampung di sana. Ini soal menurut saya itu adalah soal. Kalau misalnya Indonesia diminta tambah, misalnya menjadi 250.000 katakanlah begitu, Malaysia akan minta juga. Daftar tunggu mereka 130 tahun loh. Tapi kan kita negara muslim dan katanya kita sahabat. Masa kita tidak punya daya tawar kepada mereka? Ya, tapi kan kalau kita lihat proporsionalitas dari jumlah daftar tunggu dan lain-lain, ya kita juga harus realistis gitu loh. Tapi poin saya begini, dimungkinkan sebetulnya kalau kita bisa menambah daya kuota kita, kalau daya tampung di Arab Saudi itu juga dibuat. Dan pemerintah Arab Saudi saya kira saat ini dengan visi mereka, visi 2030, itu akan membuat misalnya Arafah bertingkat, Mina bertingkat. Sehingga daya tampungnya diharapkan di tahun 2000, mungkin saya kira tahun 2025 atau 2030 kemudian bisa menampung sekitar 5 juta. Itu masih dimungkinkan.
Dan kita bisa mengurangi. Dan tentu kita bisa mengurangi itu. Tapi kan itu sepenuhnya adalah bagian dari kebijakan dari pemerintah Arab Saudi sebagai Khadimul Haramain di dalam mengelola calon jemaah haji seluruh dunia gitu. Dan saya kira kalau diskusi kita soal bagaimana peran dari negara-negara termasuk Indonesia gitu, tentu kita harus melihatnya juga bahwa ini bukan semata-mata Indonesia. Ada OKI yang harusnya dilibatkan di dalam proses penentuan berapa jumlah calon jemaah haji. Terakhir saya sebelum pandemi COVID datang ke sana, ketemu dengan menteri namanya Taher Benten yang kemudian diberhentikan sebagai menteri. Dia asli orang Indonesia, keturunan ketiga dari orang Indonesia. Oh ya? Iya, sebelum menterinya diberhentikan ini, dia adalah dekat sekali secara emosional dengan Indonesia. Ada dari Indonesianya? Enggak, dia itu keturunan Indonesia yang ketiga, Menteri Haji Arab Saudi itu. Oh. Benten itu Banten, Pak. Benten itu Banten karena satu ini sama saya. Jadi sama saya Gitu. sama kan? Ternyata sekampung gini. Sekampung sama Pak Aceh. Nah, dan dia bilang begitu, bahwa kalau secara emosional dengan Indonesia tentu kami sangat dekat, dia bilang. Tapi kan problemnya adalah bahwa kami pun juga di dalam proses pengambilan keputusan itu ditentukan oleh Diwanul Mamlakah, ya. Jadi kayak semacam dewan khusus ya, yang menangani soal itu. Nah, jadi saya setuju bahwa kita memang harus terus-menerus melakukan pendekatan diplomatik gitu ya terhadap pemerintah Arab Saudi karena Indonesia menjadi negara yang berkontribusi paling besar di dalam haji gitu ya, dan juga saya kira bukan hanya haji tapi juga umroh. Ya. Umroh juga sebagai Berapa jumlah umroh kita dalam setahun? 1,2 juta. Wow, banyak sekali. Besar, sangat besar itu gitu ya. Warganya Pak Mustolik tuh, yang itu besar sekali. Okay. Jadi oleh karena itu saya setuju bahwa memang kita harus melakukan pendekatan, tetapi tentu kita harus juga bisa menjelaskan kenapa kalau pemerintah Arab Saudi saya kira ingin dia sebanyak-banyaknya, dan menurut saya paling nyaman dengan jemaah haji Indonesia. Saya harus bertanya itu tadi karena begini, ada juga suara yang saya dengar bahwa daya tawar kita secara diplomatik dengan Arab Saudi itu tidak terlalu direken, kira-kira seperti itu. Ya? Itulah yang saya ingin juga sampaikan. Saya kemarin berdebat dengan beberapa teman-teman yang mempersoalkan soal itu. Ya. Terus kalau misalnya kita dinilai tidak memiliki daya tawar, apakah kemudian pada saat negara-negara lain tidak berangkat kita diberangkatkan? Ya. Apa maunya begitu? Kenyataannya semuanya tidak berangkat. Kenyataannya semua tidak berangkat. Baik. Iya kan begitu. Itu poin penting saya karena saya kan selalu bilang ini gara-gara Indonesia tidak. Loh saya bilang kalau Indonesia tidak memiliki kedekatan khusus lalu kemudian kalau negara lain tidak diberangkatkan lalu kita mau diberangkatkan. Ya. Alasannya bukan itu. Pak Ketua, seharusnya Anda itu memang jadi juru bicara. Ada juga DPR, ya kan harusnya menjadi mitra dan katakanlah kritikusnya pemerintah gitu ya. Malah harus capek-capek menjelaskan, menghadapi orang seperti Mas Mustolik. Iya, bapak-bapak, teman-teman ya, sahabat-sahabatku, saya menikmati diskusi ini. Karena ini menyangkut dengan masyarakat kita. Setidaknya kita menjawab banyak pertanyaan hari ini. Dan menurut saya diskusi seperti ini harus kita biasakan. Supaya kita semakin tangguh ya. Setuju saya. Tapi sekali lagi saya mohon maaf. Karena Anda harus menjawab pertanyaan. Iya, kok saya jadi juru bicara BPK. Baik, terima kasih teman-teman semuanya. Terima kasih Bang Akbar. Ya, pemirsa, itu diskusi kita hari ini. Menyangkut dengan investasi atau dana haji masyarakat yang katanya digunakan untuk ini dan itu. Hari ini terjawab semuanya dan Anda lihat bagaimana isu dan logika berikut dengan usulan, kritikan terlontar. Kita akan menjadi bangsa yang kuat apabila kita mampu berdialektika seperti ini. Tidak ada yang disalahkan. Ini hanya semata soal bagaimana pertanggungjawaban para pihak atas mandat yang diterimanya itu dilakukan dengan benar. Sekali lagi Pak Aceh, sahabatku, Mas Mustolik. Ya, terima kasih atas kehadirannya. Sampai di sini diskusi kita. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.